نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. Mungkin ada pertanyaan, sebagian dari kita ketika mengucapkan huruf-huruf isti'la yang kasrah, kok kayaknya tipis, kok kayaknya tarqiq. Padahal yang namanya huruf isti'la wa harfal isti'la'i fakhim. Jadi nggak ada ceritanya huruf isti'la itu raqqit. Yang ada juga faraqqiqan mustafilan min ahrufi. Yang harus ditarqiq itu adalah huruf-huruf istifal, bukan huruf-huruf isti'la. Lalu kenapa ketika kita mengucapkan huruf-huruf isti'la yang bukan itbaq itu terasa tipis? Bisa kita lihat di sini, masih di bagian yang tadi, bahwa level ketebalan saat kita mengucapkan huruf isti'la yang kasrah itu memang dalam level terendah. Nilai tafkhimnya cuma 20. Artinya apa? Artinya sangat dekat dengan 0. Ya kan? Sangat dekat dengan 0. Yang lain 80, 60, 40. Ini 20 dekat dengan 0. Maka dari itu ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang isti'la yang kasrah memang akan terasa seperti tarqiq. Namun demikian tidak boleh kita katakan mereka itu tarqiq. Tidak boleh kita katakan mereka itu tarqiq. Lalu apa istilahnya? Para ulama kemudian mengistilahkan mereka berada dalam keadaan tafkhim nisbi. Jadi apa itu tafkhim nisbi? Tafkhim yang dinisbatkan kepada kelemahannya. Tafkhim yang dinisbatkan kepada kelemahannya. Tafkhim tapi seperti tarqiq. Kenapa? Saking lemahnya keadaan tafkhim tersebut. Oleh karena itu disebut tafkhim nisbi. Kalau dalam bahasa Indonesia nisbi itu sering dimaknai relatif, ya. Maksudnya bagaimana? Tergantung disandarkannya kepada siapa? Tergantung disandarkannya kepada apa? Maka di sini kenapa huruf isti'la yang kasrah disebut tafkhim nisbi? Karena disandarkan, dinisbatkan kepada kelemahannya. Tafkhim, tapi seperti tarqiq. Hanya saja mereka tidak boleh disebut tarqiq. Itu masalahnya. Misal ketika kita mengucapkan huruf khi, silakan. Ghi, qi. Maka kita merasa sepertinya mereka dalam keadaan tarqiq. Namun demikian tidak boleh disebut tarqiq. Makanya Al-Allamah Muhammad bin Ahmad Al-Mutawalli mengatakan dalam bait-bait syair beliau, fahya wa in takun bi adna manzilah fakhimatun qat'an minal mustafilah. Maka walaupun huruf-huruf tafkhim berada pada derajat tafkhim yang paling rendah, tetap dalam keadaan ketebalannya tidak menjadi tipis seperti huruf-huruf istifal. Fala yuqalu innaha raqiqah qadiddiha tilka hiyal haqiqah. Maka jangan engkau katakan huruf isti'la ini menjadi huruf tarqiq. Kenapa? Karena yang tarqiq itu hanya huruf istifal. Tilka hiyal haqiqah, demikianlah hakikatnya. Jadi begini, seperti telah kita singgung di awal, kenapa huruf ra dan juga huruf lam tidak masuk isti'la padahal mereka bisa dibaca tebal? Apa jawabannya? Karena huruf ra dan huruf lam bisa tarqiq. Itu jawabannya. Jadi huruf isti'la itu haram menjadi tarqiq. Oleh karenanya
ketika mereka dalam keadaan tafkhim paling lemah, jangan disebut tarqiq. Kenapa? Karena kalau disebut tarqiq, nanti mereka keluar dari rombongan isti'la. Begitu. Kapan lagi terjadi tafkhim nisbi? Karena tadi kebanyakan ulama mengamalkan sukun itu mengikuti harokat huruf sebelumnya, maka demikian pula ketika kha, ghain, sukun mengikuti keadaan harokat sebelumnya juga terjadi tafkhim nisbi, tafkhim yang dinisbatkan kepada kelemahannya. Contoh, silakan. Zair, Syekh. Kenapa ikut tipis juga? Kan sebelumnya fathah. Karena ya itu analogi dari kasroh. Karena ya itu analogi dari kasroh. Ya itu seperti kasroh hukumnya. Makanya dia mengikuti. Ya, mengikuti tidak berada dalam keadaan yang tebal. Zair dan Syekh juga tetap dalam keadaan tafkhim nisbi, sama seperti dan il. Pertanyaan berikutnya, kenapa qaf tidak masuk? Karena qaf punya sifat lazimah yang selalu tafkhim. Sifat apa? Qalqalah. Makanya huruf qaf ketika sukun akan selalu tafkhim, tidak bisa dibaca dalam keadaan tafkhim yang nisbi, akan selalu dalam keadaan tafkhim yang sempurna. Contoh, baqa, silakan. Biqa, buqa, sama. Kenapa? Karena aturan dalam qalqalah cuma dua, tafkhim atau tarqiq. Sedangkan tafkhimnya qalqalah enggak ada marotibnya, enggak ada tingkatan tafkhim qalqalah, enggak ada. Begitu. Maka dari itu ketika kita mengucapkan huruf qaf yang sukun, maka tetap keadaan tafkhimnya dalam keadaan tafkhim yang paling sempurna. Aqa, iqa, uqa, enggak jadi aqa, iqa, uqa, enggak jadi begitu. Difahami sampai di sini? Baik. Kemudian ada catatan untuk kata ikhraj. Ada catatan untuk kata ikhraj. Kenapa catatan? Kenapa diberi catatan? Karena menurut para ulama, ketika kita mengucapkan kata ikhraj, itu kita mesti menjaga ketebalan dari huruf ra-nya. Oleh karena itu, walaupun kata ikhraj itu adalah kha sukun yang sebelumnya kasrah, namun dia naik satu level sehingga tidak dibaca seperti tafkhim nisbi, tapi dibaca sebagaimana tafkhim yang levelnya di atasnya. Ikhraj tidak dibaca tapi dibaca ikhraj. Silakan. Wa kha'un ikhraj wa kha'u ikhraji bitafkhimin atat min ajli ra'i ba'daha qad fukhimat. Jadi yang namanya huruf kha dalam kata ikhraj itu mesti datang dengan tafkhim yang sempurna, mesti ditafkhimkan dengan tafkhim yang sempurna. Min ajli ra, kenapa? Untuk menjaga ketebalan pada huruf ra. Min ajli ra'in ba'daha, yang berada setelahnya qad fukhimat, ya telah ditebalkan, seperti itu. Sampai di sini difahami insyaallah ya. Baik, berkaitan dengan cara menebalkan huruf isti'la dan juga itbaq sudah disampaikan dan sudah disinggung. Caranya dengan mengangkat pangkal lidah, bukan dengan memonyongkan bibir. Dan ini juga sudah disinggung dalam pertemuan ketika membahas isti'la dan istifal. Memang ada sebagian ulama yang menyebutkan harus memonyongkan bibir. Di antaranya adalah jalur periwayatan yang ramai di Nusantara, ya. Itu kalau kita belajar misalnya ke ulama atau para kiai, para ustadz yang punya jalur periwayatan ke ulama-ulama Nusantara, memang
kebanyakan di antara mereka justru mengharuskan huruf-huruf tebal itu mencucu, ya, dan huruf-huruf tipis itu mencece, istilahnya gitu ya, mencucu dan mencece. Namun menariknya memang bahwa cara ini tidak dikenal oleh para ulama Timur Tengah. Ini menariknya, ya. Jadi kalau misalnya ada yang sedang kuliah jurusannya jurusan ilmu Al-Quran, bisa tuh jadikan skripsi perbandingan metode menebalkan huruf isti'la menurut ulama-ulama Nusantara dan juga ulama-ulama Timur Tengah. Wah, bagus tuh ya, bisa jadi skripsi. Atau yang lagi S2 bisa jadi tesis. Bisa. Adapun ya, dari ulama Timur Tengah itu ada satu memang keterangan dari guru kami, dari salah seorang guru kami, dari guru beliau di Mesir, namanya Asy-Syaikh Ba'abullah, guru beliau namanya Syekh Ba'abullah. Dalam salah satu kitab dan penjelasannya menjelaskan boleh menggerakkan bibir sedikit. Istilahnya muttu qalila, ya, sedikit menggerakkan bibir untuk membantu ketebalan huruf-huruf tafkhim. Namun memang tidak sama dengan ketebalan atau tidak sama dengan memonyongkan bibir pada saat dhammah. Sayangnya tidak banyak yang mengamalkan metode ini. Kebanyakan ulama bahkan justru melarangnya, ya. Pernah kami bertalaki dengan beberapa ulama, kebanyakan di antara mereka melarang untuk memonyongkan bibir. Begitu. Pernah kami bertalaki dengan Asy-Syaikh Mahmud Zuraina Al-Misri, ya, mengucapkan huruf ra, kha, ghain, semua huruf-huruf tebal tidak boleh monyong. Tidak boleh, istilahnya jangan mendommahkan kata mereka. Jadi disebutnya dhammah. Juga kami pernah bertalaki dengan Syekh Hamdi Al-Misri, juga sama, tidak boleh memonyongkan huruf-huruf isti'la. Dan kebanyakan guru-guru kami memang melarangnya, melarang memonyongkan bibir ketika mengucapkan huruf-huruf isti'la. Hikmahnya apa? Hikmahnya, kalau kita terbiasa memonyongkan bibir saat mengucapkan huruf isti'la, itu ternyata ketebalannya tidak asli. Bukan tebal sebetulnya, tapi suara O itu. Beda dengan orang yang terbiasa menebalkan hurufnya dengan lidah. Kalau dia terbiasa menebalkan hurufnya dengan lidah, maka tebalnya tebal yang asli, sehingga bagus. Dan kalau kita sudah sering mendengar banyak orang antara mereka yang mengucapkannya dengan memanfaatkan lidah dan mereka yang mengucapkannya dengan memanfaatkan bibir, itu akan tampak perbedaan suaranya. Itu kalau kita sudah sering, ya, semakin sensitif, itu akan tampak perbedaannya bahwa ternyata suara keduanya tidak sama. Begitu. Wallahu a'lam. Ini adalah penjelasan huruf-huruf tafkhim. Agak berbeda urutannya dengan matan. Kalau matan itu kan faraqiqan mustafilan min ahrufi, tarqiq dulu ya. Tapi begini, di matan itu faraqiqan, kemudian waraqiqir ra'a, kemudian waharfal isti'la'i, kemudian bablam, itu tafkhim tarqiq. Kalau kita ngikutin matan malah kurang enak ngebahasnya. Makanya diringkas dan langsung dijelaskan. Begitu. Untuk terjemahan matanya bisa dilihat sendiri, ya, sudah ada insyaallah. Dan jangan lupa dibaca terjemahnya supaya nyambung ketika nanti kita akan menjelaskan, menjadi dalilnya enak. Difahami permasalahan huruf yang selalu tafkhim? Kalau demikian kita maju ke أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا